semua, kali ini kita bahas kisah sukses Mr. Khairul Tanjung. Kisah sukses yang menginspirasi pada episode ini adalah Khairul Tanjung. Mungkin bagi Anda, nama beliau memang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah salah satu pengusaha yang mempunyai perusahaan yang terkenal di negara ini, Indonesia. Seperti apa perusahaannya? Trans TV, Trans 7, Trans Studio di Bandung dan Makassar, BSM, Bandung Supermall, Carrefour, Bank Mega, Detikcom, dan juga masih banyak lagi perusahaan-perusahaan lain yang beliau pimpin. Khairul Tanjung lahir pada tanggal 6 Juni 1962 di Jakarta. Ayahnya yang bernama A.G. Tanjung adalah seorang wartawan surat kabar di zaman Orde Lama. Khairul Tanjung ini memang terlahir dari keluarga yang berada. Tetapi saat Orde Baru terbentuk, membuat setiap pemikiran dan tulisan dari ayahnya tersebut selalu berseberangan dengan pemerintah saat itu, sehingga menjadikan usaha ayahnya untuk tutup. Karena hal tersebutlah yang membuat orang tuanya terpaksa menjual rumah, lalu pindah ke sebuah kamar losmen yang kecil. Walaupun dalam kondisi terpuruk, kedua orang tua beliau sangat tegas sekali dalam mendidik anaknya. Karena pemikiran kedua orang tuanya, pendidikan adalah langkah yang tepat untuk keluar dari jurang kemiskinan. Pada tahun 1981, Khairul Tanjung lulus dari SMA Budi Utomo dan melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Indonesia. Karena biaya kuliah semakin tinggi, menjadikan jiwa bisnis Khairul Tanjung muncul untuk mencari cara agar tetap mampu membiayai kuliahnya. Dia mencoba berusaha membuka usaha fotokopi di kampusnya dan juga berjualan kaos serta buku kuliah stensilan. Setelah lulus dari kuliah, Khairul Tanjung mencoba membuka usaha toko peralatan medis dan laboratorium. Tapi keberuntungan tidak berpihak pada dirinya saat itu. Bisnis yang dia bangun tersebut mengalami kebangkrutan. Khairul Tanjung tetap tidak menyerah. Dia mencoba lagi dan membuka usaha di bidang kontraktor yang mengerjakan berbagai proyek industri. Lalu berjalannya waktu, pada tahun 1987, Khairul Tanjung bekerja sama dengan temannya membangun sebuah perusahaan yang bernama Pariyarti Sindutama. Memang pada awal bisnis tersebut dibilang lancar, karena perusahaan tersebut mampu menangani beberapa jenis ekspor. Di saat bisnis tersebut mengalami kemajuan, Khairul Tanjung memilih keluar dari perusahaan tersebut untuk membangun bisnisnya sendiri. Dari keputusan membangun bisnisnya sendiri inilah bisnis Khairul Tanjung mulai menanjak naik. Setelah beliau mengambil keputusan untuk keluar dari PT Pariyarti Sindutama, Khairul Tanjung mempunyai target membidik 3 bisnis inti yang sangat penting. Ketiga bisnis inti yang dibidik beliau adalah keuangan, multimedia, dan properti. Dari ketiga bisnis tersebut dibangunlah perusahaan miliknya yang bernama Para Group. Perusahaan ini memiliki Para Inti Holdindo sebagai father company yang memang membawai beberapa subholding, yakni Para Global Investindo menangani bidang keuangan, Para Inti Propertindo menangani properti, bidang media, dan investasi. Lalu dalam bidang properti, Para Group mempunyai Bandung Supermall yang menghabiskan modal sekitar 100 miliar. Kemudian di bidang investasi, Para Group pada tanggal 12 Maret 2010 membeli saham Carrefour sebesar 40% melalui perusahaannya yang bernama Transcorp. Tahun 2010 itulah Khairul Tanjung dirilis oleh majalah Forbes sebagai salah satu orang terkaya di dunia yang berasal dari Indonesia. Kemudian majalah Forbes kembali menuliskan namanya sebagai orang terkaya nomor 11 di Indonesia dengan kekayaan senilai 2,1 miliar dolar Amerika Serikat. Bahkan sampai saat ini Khairul Tanjung berada di 5 besar dari daftar orang terkaya di negara Indonesia. Pada tanggal 1 Desember 2011, Khairul Tanjung resmi merubah perusahaan yang sebelumnya bernama Para Corp menjadi City Corp atau CT Corp, Khairul Tanjung Corporation. Kisah inspirasi orang sukses Khairul Tanjung ini menunjukkan dengan keadaan yang berawal dari kekurangmampuan,
dia balik menjadi berkelimpahan. Lalu menurut beliau selalu mengembangkan jaringan yang seluas-luasnya memang sangat diperlukan dalam sebuah bisnis. Mempunyai mitra kerja yang baik dan handal adalah segalanya. Bagi beliau, membangun kepercayaan pasar sama berartinya dengan membangun integritas. Ingat, membangun kepercayaan pasar sama berartinya dengan membangun integritas. Teman-teman, sampai di sini dulu ulasannya. Semoga bermanfaat. Dan salam sukses. Terus melangkah, terus semangat.